Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pagi hari ini kita akan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Namun sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, maka marilah kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan semangat. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi kita tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman ini dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Manusia pada dasarnya mudah khawatir. Hidup berkecukupan, masih saja khawatir. Khawatir apa saja? Misalnya, khawatir masa depan, pekerjaan, khawatir tentang anak,
dan lain sebagainya. Padahal, kalau ditilik kembali, sebagian besar kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Tuhan Yesus kerap membicarakan hal kekhawatiran. Jika Tuhan seringkali mengingatkan lewat firman-Nya dalam kitab suci, pasti adalah sesuatu yang penting bagi hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, kalau kita perhatikan pada Matius 13 ayat 22, dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghampiri firman itu sehingga tidak berbuah. Sangat jelas sekali bahwa mengingatkan bahayanya kekhawatiran. Jika kita biarkan bertumbuh di pikiran kita, maka akan tumbuh seperti semak duri yang bukan saja akan menghimpit kehidupan, tetapi bisa mematikan. Ya, seperti perumpamaan hari ini. Menakutkan bukan? Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jika kita saat ini masih sering dikuasai kekhawatiran, segera hentikan pikiran itu. Ubah pikiran kita dengan hal yang positif. Baca janji-janji Tuhan di kitab suci. Lakukan kegiatan yang positif. Misalkan kalau ada bakti di gereja, mari kita sama-sama ke gereja, bantu membersihkan gereja. Atau di rumah juga, membantu orang tua membersihkan rumah, cuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Dan kita juga harus serahkan segalanya kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Dia akan menjadi penolong yang setia dan tepat waktu. Berlarut dalam kekhawatiran adalah tanda kita tidak lagi percaya pada pemeliharaan Tuhan. Seperti semak duri yang menghimpit yang akhirnya menyebabkan kematian rohani dan hidup kita akan kehilangan damai sejahtera dan menuju kebinasaan. Adapun pertanyaan yang menjadi bahan refleksi kita bersama. Semak duri. Dalam hal apakah yang masih menghimpit kehidupanku saat ini? Semoga demikian. Amin. Allah Bapa dalam surga, ada anak-anak remaja misioner kasih Tuhan, mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.